Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada pada saat ini, untuk mengawali setiap aktivitas, pekerjaan, dan juga kehidupan kita. Marilah kita mempersiapkan hati, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Karenanya marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera bagi Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam kitab Yehezkiel pasal 18 ayat 4. Demikianlah dikatakan, sungguh semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak aku punya. Dan orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus disadarkan oleh firman Tuhan ini bahwa kehidupan kita adalah kehidupan yang sesungguhnya berdosa. Tetapi dengan keberdosaan kita, Allah memberikan dirinya untuk melakukan penebusan kepada setiap kehidupan kita. Maka setelah Allah menebus kita, maka kita dibenarkan, dilayakkan, dan kita diarahkan untuk tidak melakukan dosa lagi. Dan firman Tuhan ini mau menyatakan kepada kita bahwa sesungguhnya kita harus mengingat kembali bahwa kita ini adalah ciptaan Allah, kepunyaan Allah, dan milik Allah. Karena segala sesuatu yang ada pada kita adalah milik Allah dan kepunyaan Allah. Kita ini bukan siapa-siapa dan kita ini bukan apa-apa di hadapan Allah. Tetapi karena kita ini milik Allah, maka kita menjadi orang-orang yang berarti, orang-orang yang berharga. Karena Allah kita memiliki semua jiwa. Berarti kita ini adalah milik Allah dan semua kehidupan adalah milik Allah. Jadi tidak ada kehidupan selain daripada Allah. Maka kembalilah kepada Allah di dalam setiap kehidupan kita. Meskipun kita harus menghadapi begitu banyaknya tantangan, begitu banyaknya penderitaan, begitu banyaknya persoalan yang kita hadapi. Tetapi Allah ingin kita kembali sadar, kembali mengingat bahwa Allah lah sang empunya kehidupan kita. Karena firman Tuhan ini mengingatkan kita, sungguh semua jiwa aku punya. Ini adalah pernyataan yang diberitakan kepada umat Allah yang di dalam kesengsaraannya, di dalam negeri pembuangan. Mereka diingatkan bahwa mereka itu tetap milik Allah. Meskipun Tuhan mengizinkan kita menderita, meskipun Tuhan mengizinkan kita dikuasai oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, tetapi kita tetap kepunyaan Allah. Yang kedua, Bapak Ibu dan saudara-saudara, yang mau dikatakan oleh firman Tuhan ini adalah sesungguhnya kehidupan kita adalah kehidupan yang berdosa. Tetapi Allah selalu memberikan kesempatan kepada setiap kehidupan orang yang berdosa, di mana Dia menantikan kembalinya orang yang berdosa itu dari jalannya yang berdosa kembali kepada jalan Allah, berbalik dari perilaku yang tidak taat dan kembali menjadi orang-orang yang mau taat. Nah, sekarang kepada kita Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita ini adalah orang berdosa yang telah ditebus. Tetapi firman Tuhan ini dengan keras berkata, orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Dan ini kita diingatkan bahwa setiap dosa-dosa itu dilimpahkan kepada orang yang melakukan dosa. Meskipun kita sering berbicara tentang dosa yang ditanggungkan. Kadang kita sering mengatakan bahwa dosa anak ditanggung oleh orang tua. Dan dosa orang tua itu akan menjadi dosa keturunan.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, firman Tuhan ini tegas mengatakan orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Orang yang melakukan dosa itu yang harus menanggung dosanya. Itu yang mau dikatakan oleh firman Tuhan ini. Karenanya kehidupan kita adalah kehidupan yang mengingatkan supaya orang itu tidak mati karena dosanya, tetapi dia harus kembali dan mau datang kepada Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan bukan kematian orang yang berdosa itu, bukan kematian orang fasik itu yang disenangi oleh Tuhan, tetapi kembalinya. Karenanya mari kita kembali kepada Tuhan supaya kehidupan kita tidak lagi di dalam dosa, tidak lagi menuju kepada kematian, kepada maut, tetapi kita akan menuju kepada kehidupan yang kekal. Karena itu mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara ingat kembali hidup kita milik Tuhan, maka harus kita jalankan hidup ini untuk setiap rancangan dan rencana Tuhan. Amin, kita berdoa. Biarlah firman itu menjadi pelita bagi setiap kehidupan kita yang mengarahkan kita agar kita mampu menjadi pelaku-pelaku firman, bukan hanya pendengar. Karena itu Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami yang telah mempersiapkan diri mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu hidup di dalam kehidupan kami dan kami hidup di dalam firman-Mu. Ajari kami Tuhan untuk mengingat kembali bahwa Engkau adalah Sang Pemilik dan juga Engkau adalah Allah yang selalu mencintai kehidupan kami, sehingga kami Engkau tunggu untuk kembali kepadamu, untuk tidak lagi di jalan dosa, tetapi kami harus melakukan pertobatan kembali kepadamu. Ajari kami Tuhan untuk menghidupi setiap kehidupan kami. Berkatilah kami dalam kehidupan rumah tangga kami, anak-anak kami, dan juga seluruh pekerjaan kami. Berkatilah kami Tuhan, dan juga setiap orang percaya yang sakit, Engkau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan. Biarlah kami Tuhan menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak-Mu. Jadilah kehendak-Mu Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.